dan yang tahu nyanyikan di tempat masing-masing, tapi sekali lagi dengan suara yang tertutup, karena kalau saudara ikut nyanyi nanti feedback suaranya ya. Jadi tetap dengan suara yang tertutup, nyanyi di tempat masing-masing ya. Haleluya. Bukan dengan barang fana kita naikkan pujian ini ya. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak, ya, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku, kau menebus diriku oleh segenap kasih, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, dan pengorbananmu. Ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, semuanya sia-sia dan tak berarti, dan tak berarti lah hidup ini. Hidup ini ku letakkan di atas mezbahmu, pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang kau ingini, yang kau ingini. Sekali lagi, bukan dengan barang fana. Sambil saudara renungkan firman Allah yang sudah kita dengar tadi, luar biasa. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, kau membayar dosa dengan darah yang mahal, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak kau menebus diriku. Thank you Lord. Menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu, oleh segenap kasih. Semuanya kepujian ini dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang amin, amin, amin. Semuanya sia-sia, semuanya sia dan tak berarti, dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan di atas mezbahmu Tuhan, pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku, jadilah padaku yang kau ingini, yang ku telah mati. Haleluya, penuhi kami dengan rohmu. Ku telah mati, bawa kami masuk dalam rencanamu, karyamu yang hebat. Biarlah kami rasakan malam ini cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, semuanya sia-sia dan tak berarti. Mari semua bawa hidup buat Yesus. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu Tuhan, pada mezbahmu ya Tuhan. Minta jadilah
padaku, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku, jadilah padaku, sejadilah padaku. Amin. Jadilah padaku, sejadilah padaku. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Terima kasih untuk firman Allah yang hebat. Kekayaan roh yang mencungkil semua kedagingan kami keluar. Dan kami tahu dan kami pastikan firman Allah ini jatuh ke tanah hati yang subur dan sedang bertumbuh sekarang. Terus ambil alih hati kami, terus bekerja. Firman Allah tembus tulang-tulang kami, tembus semua ruang-ruang hati kami. Engkau bekerja dengan dahsyat Bapa. Terima kasih, Engkau sudah memberkati kami dengan firman ini. Terus Bapa penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersuka cita untuk firman Allah ini. Kami percaya hamba-Mu, Engkau sedang mengurapi beliau lebih hebat sehingga bisa beri jawaban atas setiap pertanyaan-pertanyaan yang kami mau terus mengupas kebenaran firman ini. Kami dibangkitkan, kami diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Saya percaya firman Tuhan ini luar biasa ya. Sangat hebat sekali. Dan oleh karena itu, jika ibu-ibu yang ingin bertanya, saya berikan kesempatan 2 orang dulu bisa lambaikan tangan di depan. Haleluya. 2 orang dulu. Satu ada Ibu Berta. Satu lagi, silakan lambaikan tangan di depan kamera ya. Satu lagi, 2 orang dulu ya. Yang lainnya nanti nunggu dulu. Oke, satu lagi Ibu, setelah Ibu Berta, Ibu Pendeta Berta dari Kalimantan Selatan, Banjarbaru. Satu lagi yang ingin bertanya bisa lambaikan tangan di depan. Ini kita dengan seorang pakar yang memang punya talenta karunia di situ. Jadi pasti ini kita waktu jawab kita menemukan jawaban-jawaban yang memang kita mungkin sudah bertanya berapa kali ini gitu ya. Oke, Ibu Berta dan satu lagi. Ibu Lulu Waroy dari Papua. Puji Tuhan. Iya, dari Kalimantan Selatan dan kita nanti ke Papua ya. Oke, silakan Bu Pendeta Berta. Haleluya, shalom. Shalom, puji Tuhan. Shalom Pak. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan saya diberikan kesempatan malam hari ini untuk bisa ada beberapa pertanyaan yang saya akan tanyakan. Boleh ya Pak ya? Mungkin ada 3 pertanyaan. Boleh, silakan Bu. Ada 3 pertanyaan. Pertama, saya bersyukur sekali hari ini mendapatkan pencerahan secara luar biasa dari kebenaran firman Tuhan yang Bapak paparkan. Walaupun jujur Pak, cepat sekali gitu ya. Agak cepat Bapak menyampaikannya, tetapi ada beberapa hal yang saya tangkap yang ingin juga saya tanyakan. Tadi jelas yang disampaikan oleh Ibu Pastor Erlina di bahwa harus ada perubahan ketika kita menjadi murid Kristus, ketika kita mengaku adalah anak orang percaya, orang Kristen gitu, orang percaya pada Kristus, artinya harus ada perubahan ya Pak ya. Nah, yang ingin saya tanyakan yang pertama yang Bapak paparkan tadi tentang orang yang hidup di luar Kristus itu apakah berbicara untuk orang-orang yang memang tidak pernah mengenal nama Kristus, artinya orang yang beragama lain, ataukah orang Kristen tetapi yang tidak hidup dalam kebenaran? Pemaparan yang Bapak sampaikan tadi tentang ada beberapa hal yang akan terjadi gitu ya ketika orang hidup di dalam Kristus. Jadi yang pertama tadi saya tanyakan, apakah itu diperuntukkan atau ditujukan kepada orang yang beragama lain gitu ya Pak ya, yang memang betul-betul di luar Kristus, ataukah orang Kristen tetapi yang tidak dalam hidup kebenaran? Yang kedua ini saya ingin tanyakan dari Kisah Para Rasul 4 tadi Pak ya, dikatakan pasal yang keempat ayat yang ke-12 di sana dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu dalam Yesus Kristus, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana dengan nenek-nenek moyang, artinya nenek-nenek kita gitu yang tadinya masih hidup dalam animisme, yang betul-betul belum pernah mendengar berita Injil.
ini apakah mereka hidup dalam bagaimana apa ya? Apakah eh, apa ya mau dibilang bagaimana lah, pokoknya bagaimana lah tentang bagaimana kehidupan mereka atau bagaimana kehidupannya mereka begitu ya sesudah mati. Apakah mereka kalau berdasarkan ayat ini berarti kan tidak ada keselamatan bagi mereka. Nah, ini bagaimana Pak? Mohon penjelasannya. Kemudian yang ketiga, saya mengambil seringkali ini ya, seringkali juga ini orang Kristen itu seringkali gitu ya berlindung pada ayat ini dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9 di sana dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini seringkali, mohon maaf, seringkali dijadikan juga apa namanya ya, ayat-ayat pamungkas atau ayat menjadi kekuatan bagi dia bahwa yang penting aku sudah mengaku segala dosa-dosa saya, berarti aku sudah disucikan, aku sudah dikuduskan, aku sudah dibenarkan. Tetapi tindakan yang diambil atau tindakan nyata daripada pengakuannya ternyata belum ada dikerjakan. Ini bagaimana Pak menurut Bapak? Terima kasih ya Yesus, Tuhan Yesus berkati Pak. Baik, langsung gimana Ibu? Ibu langsung dijawab atau masih nunggu pertanyaan yang lain? Iya Pak, langsung aja supaya Bapak bisa menjawab ya. Dan saya mohon langsung singkat jelas padat pertanyaannya biar Bapak bisa menjawab dengan baik. Pertanyaannya harus semuanya siapkan dengan jelas padat ya. Oke. Terima kasih Bu Berta. Terima kasih. Ya, Ibu Berta, terima kasih. Ada 3 pertanyaan. Ya, jadi Paulus memberikan 3 gambaran manusia di dunia ini. Nanti bisa dibuka di kitab Korintus ya, di Korintus pasal 15 ya. Ada 3 gambaran manusia. Pertama adalah manusia duniawi, kedua adalah manusia rohani, ketiga adalah orang Kristen duniawi. Kan? Oke, jadi orang Kristen pertama adalah manusia duniawi, itu berarti orang yang tidak percaya kepada Kristus. Berarti agama-agama lain yang menolak Yesus sebagai Tuhan, nah itu pasti sudah masuk manusia duniawi. Berarti itu di luar Kristus. Ya, di luar Kristus. Nah, di luar Kristus ya jelas, tadi saya sudah jelaskan keberadaan seperti apa. Mati dalam dosa, mati dalam pelanggaran, kemudian kita akan dilukai oleh Allah. Karena hidupnya dikuasai oleh Tuhan. Ya dikuasai oleh apa? Oleh keinginan dunia, keinginan daging, keinginan setan. 3 itu bisa terjadi dalam hidupnya. Oke. Kemudian kalau manusia rohani, ya udah pasti orang yang sudah mengalami perubahan rohani, ketika Yesus sendiri yang mengubah melalui pengorbanan kematian di kayu salib, kita percaya karena kasih karunia Tuhan, kita beriman karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan. Itu sudah mengalami perubahan. Tapi ada yang ketiga itu adalah orang Kristen duniawi. Nah ini kadang-kadang hampir sama dengan orang duniawi yang tidak percaya kepada Kristus. Nah ini yang harus dirubah. Percaya kepada Kristus iya, tapi dalam kehidupannya tidak menunjukkan bahwa dia seorang yang percaya kepada Kristus. Tidak ada ketaatan, tidak ada roh takut akan Tuhan di sana. Nah ini perlu namanya pembaharuan dalam hidupnya. Ya, nah tadi bisa saja dikatakannya orang Kristen tanpa pertobatan atau KTP. Ya, jadi orang yang di luar Kristus tadi sederhananya katakannya orang yang belum di dalam Kristus, belum mendapatkan anugerah keselamatan, belum percaya beriman kepada Yesus. Itu di luar Kristus. Ya. Nah itu Bu ya. Tadi itu. Lalu yang kedua mengenai keselamatan tadi. Keselamatan di dalam Yesus Kristus seperti dikatakan bahwa orang langit dan nama lain yang berikan keselamatan dalam Yesus Kristus. Ini juga sama dengan Yohanes 15:6 ya. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, dan seorang pun tidak akan kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Baik dalam perjanjian lama, perjanjian baru, hari ini dan selamanya. Hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Di luar Yesus manusia binasa. Di luar Yesus manusia binasa. Bagaimana dengan nenek moyang tidak tahu? Yang tidak tahu. Sebenarnya ada kesaksian bagi mereka. Kalau kita baca nanti di kitab Roma pasal yang ke-10 secara keseluruhan, di sana dikatakan ada mereka punya hati rohani untuk mencari Tuhan.
mencari Tuhan, tapi karena kekerasan hati manusia, manusia tidak mencari Tuhan. Maka mereka yang tidak mencari Tuhan tidak menemukan kebenaran. Artinya mereka yang ada kesaksian, mereka tidak percaya pada kesaksian itu. Ya tetap keadilan Allah berlaku. Maka hanya orang yang sudah percaya kepada Kristuslah yang pasti menerima anugerah keselamatan dari zaman ke zaman, baik yang sudah mati, baik yang masih hidup, dan yang akan mati ke depannya ini tetap. Ya, nah kalau enggak nanti semua agama sama, ya kan? Nah, agama mengajarkan kebaikan, semua agama mengajarkan kebaikan, mengajarkan tentang Tuhan, tapi tidak semua agama mengajarkan tentang kepastian keselamatan. Yes. Nah, hanya Yesus Kristus yang memberikan jaminan keselamatan, kepastian keselamatan. Tidak ada yang lain. Maka saya katakan di luar Yesus manusia binasa. Betul. Ya, di luar Yesus manusia binasa. Nah, karena itulah tugas kita harus beritakan. Jangan sampai ada bagi keluarga kita, ya, mungkin itu opa, oma, dan mertua dan yang lain. Mulai dari Yerusalem yang paling dekat dengan kita, beritakan. Yes. Ya, Tuhanlah nanti yang menjamah hatinya melalui kuasa Roh Kudus, dia dimenangkan bagi Kristus. Ya, keluarga saya, istri saya semuanya mayoritas dari Muslim. Puji Tuhan, tinggal satu yang belum. Haleluya. Nah, tinggal Praise the satu Lord. yang belum. Ya, tinggal satu. Dia kakaknya istri saya. Ya, yang lainnya sudah semuanya. Wow. Ya, dari mertua. Puji Tuhan, ya. Nah itu kemudian beritakan Bu, beritakan supaya nanti jangan sampai Yes. sampai kemudian hari, ya. Betul. Kemudian 1 Yohanes 3:9. Perhatikan ayat ini sebenarnya ini. Kan kalau kita baca ayat pasal tadi Ibu pasal 1 sampai pasal 2. Sebenarnya sudah dijelaskan oleh Rasul Yohanes, orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, yaitu dilihat, dirasakan, dialami dalam hidupnya, ya dalam hidupnya. Justru perjumpaan dengan Tuhan itu membuat orang akhirnya takut berbuat dosa. Maka dikatakan di pasal 2 ayat 1, orang yang sudah percaya kepada Kristus tidak berbuat dosa lagi. Artinya apa? Ya. Tidak terus-menerus lagi jatuh dalam perbuatan dosa. Nah, kalau terus-menerus dalam perbuatan dosa, itu perlu kita perhatikan, evaluasi sebagai sejauh mana pertobatannya. Kata-kata mengaku di situ ada dalam bahasa pengertian aslinya mengaku. Ada 3 pengertian kata mengaku di situ. Pertama, mengaku di dalam hal apa? Sadar bahwa pelanggaran dosa yang dilakukan itu menyakiti hati Tuhan, melukai hati Tuhan. Dia sadar, dia harus sadar hal itu. Dia melakukan dengan kesadaran itu melukai hati Tuhan. Itu kata mengaku. Lalu yang kedua, kata mengaku berarti dia harus sadar juga datang kepada Tuhan bahwa itu adalah dosa, setuju dengan kata Tuhan. Apa kata Tuhan? Setuju bahwa itu adalah dosa. Kalau udah setuju dengan Tuhan, jadi kompromi. Itu kan hanya dosa kecil, itu kan nanti juga jadi memulai membela diri. Itu tidak benar. Jadi harus setuju dengan Tuhan bahwa itu adalah dosa. Iya. Kalau dia setuju dengan Tuhan bahwa itu adalah dosa, maka yang ketiga adalah pertobatan. Pertobatan itu apa? Berjuang untuk tidak mengerjakan, melakukan lagi. Nah, dia tinggalkan, dia tanggalkan, sehingga dia sensitif dengan dosa, dia tidak mau melakukan lagi. Ya, sebelum melakukan dosa, pelanggaran dia pertimbangkan. Ini menyenangkan hati Tuhan, muliakan Tuhan, melukai hati Tuhan atau tidak? Kalau dia sadar bahwa itu melukai Tuhan, maka dia akan lakukan. Tapi hari-hari ini kita siapa yang tidak pernah jatuh dalam dosa? Kita masih jatuh dalam dosa, tapi yang mau maksudkan di sini, janganlah seperti orang dunia yang seperti yang tidak mengenal Tuhan, ya. Dan jangan juga gunakan ayat ini sebagai senjata membela diri. Gini, ada orang Kristen gini, nggak apa-apa lah berbuat dosa, Tuhan juga ampuni kok. Nah ini bahaya yang begini nih, nggak boleh itu kan. Nah, ya, nggak boleh. Orang seperti itu belum bertobat itu, belum bertobat. Orang bertobat justru dia ketika mengaku dia semakin takut berbuat dosa, gitu, dan tidak mengulangi, ya Bu ya. Jadi itu yang perlu mungkin saya penjelaskan, Ibu Berta. Kira lebih seperti itu. Ya, terima kasih. Boleh saya bertanya sedikit lagi, Pak? Bu, boleh silakan. Silakan, Ibu. Saya lebih ini mengenai penjelasan tadi ya Pak, dari yang terakhir tadi dari 1 Yohanes ini. Oke, saya memahami bahwa kita memang kalau kita mengaku berarti harus betul-betul kita meninggalkan segala sesuatunya. Masalahnya begini, Pak. Kadang-kadang ada orang yang tidak dia mengaku tetapi bentuk tanggung jawab dari pengakuannya itu.
contoh saja misalnya ada orang berhutang, ya kemudian dia dengan santainya dia mengabaikan tentang tanggung jawabnya. Dia katakan yang penting aku sudah mengaku aku salah, aku mengaku salah, tetapi ternyata tidak ada bukti real bahwa dia mau bertanggung jawab dengan kesalahannya. Itu bagaimana, Pak? Belum bertobat. Nah itu bukan mengaku namanya itu, Bu. Itu belum bertobat namanya, Pak. Ya, itu hanya pengakuan dengan mulut. Begini, bukti kita mengasihi Tuhan itu kasih itu bukan dengan hanya ucapan, tapi harus perbuatan. Ya, coba kita lihat 1 Yohanes 3 ayat yang 18 itu kan, itu katakan di situ apa? 1 Yohanes 3:18 itu bukti kasih kita. Jadi kasih itu jangan hanya dengan perkataan, ucapan, tapi harus dengan perbuatan. Nah, untuk kasih kita kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, ya kita harus bertanggung jawab apa yang kita kerjakan, apa yang kita buat, kita harus bertanggung jawabkan kepada Tuhan terutama. Dan itu di mana diaplikasikan kepada sesama kita gitu. Jadi makanya saya bilang orang yang seperti itu perlu kita doakan ya. Kita doakan, kita dorong ya. Jadi jangan hanya dengan ucapan. Banyak orang bisa dengan ucapan, dengan perkataan, tetapi tidak dalam kelakuan. Nah, berarti tidak berubah namanya. Ya kan? Nah, belum bertobat namanya, Pak. Ya. Masalahnya itu, Pak. Seorang hamba Tuhan yang mengerti kebenaran melakukan itu bagaimana? Oh, no, belum bertobat tetap, Bu. Menurut saya belum bertobat. Orang semua bisa lakukan kebenaran dalam firman yang dia baca. Tapi untuk mengalaminya, dia kan perlu pertobatan. Nah, begitu. Betul. Ya. Oke. Jadi begitu. Ibu Berta kasih waktu buat yang lain lagi ya, Bu. Oke, terima kasih dan berkati, Pak. Diboros sama Bu Berta, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Wow, ini namanya semangat semua. Good. Itu berarti kita semakin ingin memahami lebih dalam. Dan mungkin saya tambahkan lagi sedikit tadi adalah sebelum pertanyaan terakhir bahwa kita harus memberikan diri kita dikuasai oleh Tuhan, oleh Roh Allah, bukan dikuasai oleh iblis. Kalau kita dikuasai oleh Roh Allah ya tentu kita nggak punya niat berbuat dosa gitu ya. Karena Roh Allah menuntun kita. Nah ini kadang-kadang kita semakin banyak kebuat dosa karena kita nggak memberikan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Nah itu ya, itu tambahan sedikit. Oke, kita lanjut ke Papua dulu. Ada Ibu Lulu Waroi di Papua Barat ya, kayak mana? Shalom Ibu. Shalom Pastor Sarlin. Selamat malam. Happy birthday buat suaminya tercinta. Terima kasih banyak. Tuhan berkati. Yes. Biasa. Yeah. Salam kenal buat Pastor Buta. Salam, Bu. Boleh tanya pertanyaan yang pertama mungkin, apakah Pastor sama-sama dengan di sekolah Alkitab dengan Bapak Pati Ginting? Pati Ginting. Tidak ya? Bukan beda, sepertinya beda. Pati Ginting kenal di Medan. Ya, Pati Ginting di Bekasi. Sekolah Alkitab Bekasi. Iya. Beda. Oh ya, kami pernah kirim. Yayasan kami pernah kirim 5 orang anak sekolah Alkitab di sana di Bekasi. Oh iya, Bekasi Kalimalang. Oke. Kemana Bu ya? Mungkin satu pertanyaan, saya mohon mungkin Pastor bisa bantu untuk memberikan jawaban ini buat saya. Ada seorang jemaat yang dia sudah melayani bertahun-tahun dan saya anggap itu sudah lahir baru karena sudah hidup melayani dan sudah tahu tentang kebenaran. Nah, pada akhirnya dia bercerai. Dan setelah bercerai dia kawin lagi. Diizinkan untuk kawin lagi. Nah, setelah kawin lagi, satu pertanyaan dari saya, mungkin Pastor bisa bantu. Apakah itu dikategorikan dengan orang yang berzinah pada saat dia mempunyai suami lagi? Dan apakah bisa diberikan kelayakan dan diteguhkan untuk melayani lagi? Jadi karena ada perkataan bahwa begini, kalau hidup satu kali seumur hidup dengan suami, jadi mungkin kalau cerai berarti itu hidup dalam persinahan. Apakah perkataan itu dapat membelenggu dengan seseorang ini, bisa diberikan kelayakan untuk melayani atau tidak? Nah, karena orang bisa memberikan kategori bahwa dia masih dalam persinahan karena hidup dengan menikah lagi dengan suami dengan orang lain lagi. Dan apakah bisa diteguhkan untuk melayani? Karena kita masih hidup dalam dunia juga. Kami ada dalam satu lingkaran ini. Kira-kira seperti apa, Pastor? Boleh bantu kami?
Baik, terima kasih. Silakan. Iya. Ibu siapa tadi, Bu Lulu ya? Bu Luluk Waroi, Pak. Luluk Waroi, iya. Ya, tadi gini, firman Tuhan itu kepada semua orang. Baik tidak melihat dia pendeta, pastor, orang awam, jemaat biasa, ya kan? Oke, jadi jangan sampai ada pengecualian, misalnya kan gitu ya. Ya, firman Tuhan itu berlaku kepada semua orang, bahkan termasuk kepada orang yang tidak percaya pun itu ada firman, kan gitu ya. Nah, maksud saya apa? Ya, Yesus kan sudah berkata, Yesus loh yang berkata langsungnya, apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia. Ya. Siapa yang lebih tinggi pengadilan? Manusia. Hanya Yesus. Iya. Otoritas tertinggi tentang pernikahan itu ada pada Tuhan. Yes. Tuhanlah yang mengaprakarsai dari awal pernikahan itu, mulai dari Adam dan Hawa, yang merencanakan. Berarti Tuhan mau supaya pernikahan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Apa kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan yang pertama harus dengan laki-laki dan perempuan. Itu udah jelas. Ya. Jangan dilanggar itu. Karena banyak pernikahan sejenis. Ya. Ya. Yang kedua, pernikahan itu harus monogami. Tidak boleh poligami. Ya. Hanya satu pria, satu wanita. Ya. Pernikahan itu harus dibangun atas dasar satu iman. Adam dan Hawa satu iman kepada Kristus. Kalau sekarang satu iman di dalam Yesus Kristus. Yes. Maka Tuhan buat peraturan, bukan satu kebetulan itu. Monogami, satu pria, satu wanita. Ya. Aturan dari awal. Ya. Kalaupun akhirnya ada kasih yang lain, itu kekerasan hati manusia. Maka dikatakan, apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan itu otoritas. Ya. Dipersatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Yes. Nah, tapi kenyataannya banyak orang yang melanggarnya. Lalu buat alasan, kecuali karena zina, hati-hati. Itu baca firman Tuhan dengan baik-baik. Nah, ya. Jadi jangan sampai karena alasan kecuali karena zina bercerai. Bukan zina menjadi karena berzina menjadi solusi perceraian. Tidak. Bukan. Justru bagaimana kita bisa menerima orang melakukan pelanggaran kesalahan. Baik itu mungkin pria yang lakukan, wanita yang lakukan, dua-duanya. Bagaimana menyelesaikannya, menerimanya, mengampuninya. Kalau ada hari ini siapapun dia hamba Tuhan, ya menikah lagi, bercerai lagi, menikah lagi, dia bermain-main dengan Tuhan. Saya sangat tegas mengatakan dia sedang bermain-main dengan Tuhan, dengan segala pembelaan dirinya. Maka Tuhan akan berperkara dengan dirinya. Maka saya katakan orang seperti ini sebenarnya jangan dulu melayani. Ya. Apa? Hidupnya aja nggak tertib, buat diri sendiri nggak tertib. Bagaimana menjadi contoh bagi orang lain, menjadi satu akan menjadi batu sandungan orang lain. Lebih baik gak usah layani diri sendiri. Berhenti dari setiap pelayanan. Ya, berhenti tidak boleh. Itu ketegasan itu. Ketegasan roh, Pak. Ya? Itu ketegasan roh. Ya. Jadi harus tertib. Ya, harus tertib. Tertib, betul. Itu perlu saya sampaikan, Ibu. Jadi nggak boleh. Itu perzinahan seumur hidup. Orang yang sudah menikah, udah dipersatukan, lalu menikah lagi, maka saya katakan dengan tegas, itu perzinahan seumur hidup. Ya, ya. Kalau masih mantan suaminya masih ada, atau mantan istrinya masih ada, masih hidup, ya, itu adalah perzinahan seumur hidup, dosa seumur hidup. Ya, maka tidak layak untuk melayani. Ya, itu. Jangan dulu lah, ya. Itu kalau itu prinsip dari saya sendiri begitu, Bu. Ya, Ibu Lulu ya. Ya. Hati-hati, kalau begitu ada yang mungkin di antara keluarga kita kenal begitu, kita doakan, ya kita doakan, jangan kita hakimi, baik, ya, juga kita jelek-jelekin, kita gosipkan, kita doakan saja, ya. Ya, betul. Ada saya kenal seorang ibu 17 tahun, Bu, menunggu 17 tahun menunggu suaminya kembali, udah berselingkuh, sudah punya selingkuhan, kalau ini kan kumpul-kumpul 17 tahun dengan wanita lain, tapi 17 tahun kemudian dia menanti tidak mau. Ada kesempatan untuk menikah nggak ini si ibu ini? Ada peluang nggak? Ada. Banyak yang mau. Tapi karena dia tahu firman, ibu ini tidak tahu firman, 17 tahun dia bertahan menanti suaminya. Setelah kembali suaminya bersama dengan suaminya hanya 2 tahun sakit-sakit dan mati. Betul. Loh, luar biasa. Kenapa? Karena firman. Betul. Padahal ibunya, orang tua bilang menikah lagi, ngapain kamu tunggu-tunggu lagi? Anak-anak ini perlu tanggung jawab. Perlu mereka bersekolah, tapi dia tetap mau. Firman menjadi kekuatan dalam hidupnya. Yes. Puji Tuhan. Ya, itu yang perlu saya sampaikan, Ibu.
Ibu Lulu, terima kasih. Terima kasih banyak, Pastor. Ya, Ya. Firman tetap. ya, di atas segalanya. Yes, puji Tuhan. Dan saya pingin kasih tahu buat semua kita wanitanya Allah, karena kita semua para wanita ya. Kalaupun ada di antara kita mungkin suami yang sudah meninggal, tidak semudah kita pikirkan akan menikah lagi. Karena pernikahan itu adalah bahtera yang Tuhan sudah ciptakan terlebih dahulu. Dan kita udah punya anak-anak yang memang kita harus berdoa sungguh-sungguh gitu loh. Sungguh-sungguh, nggak cuma merasa kesepian, lalu kita mau ada cari teman, nggak seperti itu. Dan saya percaya kalau orang tinggal dalam roh, ya, dia akan memberi hidupnya untuk melayani Tuhan seumur hidup. Dia akan melayani Tuhan yang sungguh-sungguh. Nah, tadi pertanyaan Ibu Lulu sangat jelas ya. Kita nggak mungkin dong, walaupun dia punya jabatan apapun. Tadi saya setuju banget dengan Pak Adolf. Hukum tertinggi adalah hukum Tuhan. Kita nggak bisa mengatakan orang itu untuk boleh, iya nggak apa-apa melayani. Melayani siapa? Kalau melayani Tuhan, nggak bisa orang seperti itu melayani Tuhan yang kudus. Hidupnya lagi nggak kudus. Nah, ini perlu untuk ibu-ibu harus tegas. Jika ia katakan iya, tidak katakan tidak. Kita nggak bisa membiarkan diri kita diombang-ambing dengan satu pengajaran yang pakai logika kita. Karena hukum Allah itu hukum tertinggi. Dan betul, jangan sampai kita mau dipisahkan oleh apapun kecuali maut. Jadi kalau memang ada karakter tadi Pak Adul sudah sampaikan, kalau ada karakter kita karena memang ada berbuat salah suami kita, ya kita harus belajar untuk memiliki kerendahan hati dengan doa-doa kita, pertobatan dari roh kita sendiri. Kita bertobat untuk kita merebut suami kita, itu kuncinya, gitu ya. Jangan sampai kita yang malah mengambil alih dengan segala macam cara pembelaan diri dan segala macam, akhirnya rumah tangga menjadi hancur. Akibatnya dosa itu turun kepada anak-anak kita, keturunan kita semua. Itu sangat clear, sangat jelas. Oke, thank you so much untuk jawabannya Pak Adolf. 2 orang lagi pertanyaannya, silakan lambaikan tangan di depan. Ada satu dari Kalimantan Tengah, Ibu Hartiwun, dan satu Sulawesi Utara, ada Ibu Meike Sangian. Kita ke Kalimantan Tengah dulu, ada Ibu Hartiwun, langsung ya Bu pertanyaannya, dan setelah itu ke Ibu Meike Sangian di Manado. Ya, silakan. Salam. Shalom. Salam semua, teristimewa Ibu Pastor Sarlin. Puji Tuhan. Bapak Iya. Dr. Adolf Sebastian. Ya. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya mau bertanya Bapak, karena ini mengenai dosa. Ada kejadian di daerah kami, pertama dia jadi orang Kristen. Setelah dia menikah, dia punya anak, lalu dia menikah lagi dengan perempuan lain, karena dia takut orang tidak mau, dia masuk Kristen, jadi dia masuk Islam, Bapak. Ya, setelah dia masuk Islam, dia sakit, lalu mau mati. Akhirnya dia berjanji, dia didoakan, lalu dia masuk Kristen lagi. Dan dia tinggalkan istri pertamanya, kembali ke tinggalkan istri yang keduanya yang Islam, dia kembali ke istri pertama. Terjadilah, Tuhan izinkan dia sembuh, dia kembali ke istri pertama. Dengan sekian waktu berjalan, rupanya dia kembali lagi ke istri yang kedua yang Islam tadi. Lalu dia meninggal. Nah, ketika dia meninggal, istri pertama yang merawat dia. Istri pertama ini pasrah, sebab pendeta yang menerima dia kembali Kristen itu tidak mau menguburi. Akhirnya carilah gereja lain yang bisa memakamkan. Yang menjadi pertanyaan saya, gereja yang pertama yang menerima dia menjadi orang Kristen sesuai dengan gerejanya waktu awal dia menikah, tidak mau memakamkan. Jadi gereja lain lagi yang memakamkan. Saya mau bertanya kepada Bapak malam hari ini. Kira-kira menurut Bapak, siapa yang bersalah? Entah pendeta atau gereja yang pertama yang menerima dia menjadi orang Kristen, ya, karena dia tidak mau memakamkan, atau pendeta yang gereja yang kedua yang memakamkan dia.
Jadi alasan oleh pendeta yang menerima dia kembali menjadi orang Kristen itu alasannya karena dia sudah berbalik Islam. Jadi mereka tidak mau memakamkan. Nah, itu saja yang menjadi pertanyaan saya. Kira-kira yang bersalah itu siapa dalam hal ini? Nah, terima kasih Bapak. Yang bersalah siapa? Yang bersalah iblis ya, Pak? Jangan sampai. Ayo Pak, silakan Pak. Tambah Dilema Pak. Baik. luar Ya, biasa. Iya, Itu silakan ini Bapak. sebenarnya esensinya sebenarnya bukan masalah siapa yang bersalah atau tidak ya, kan ya. Jadi ini seorang tadi yang akhirnya meninggal itu yang sakit itu ya. Ini sebenarnya yang lebih kita kita lihat orang ini ya yang belum bertobat sungguh-sungguh ini mempermainkan kehidupan. Saya lebih memperhatikan ini pada gerejanya. Iya, betul. Iya, ya lebih prihatin dengan orangnya itu tadi yang meninggal itu ya, dengan kehidupan yang diisi dengan bermain-main dalam tanda kutip dengan kehidupan dunia ini kan gitu. Tapi masalah tadi masalah siapa memakamkan, memang kan gereja punya aturan masing-masing. Aturan masing-masing organisasi yang kita tidak bisa campuri ya. Itu ada ya. Bisa ada menerima, bisa menolak, punya alasan masing-masing. Ya, jadi kita nggak bisa mencampuri mereka. Mungkin menerima ya karena dianggap orang ini sudah bertobat di ujung kehidupan di akhir hidupnya mungkin sudah mengalami perubahan pertobatan, diterima kan gitu ya. Nah, ini diterima ya. Siapa lagi menerima mereka kan menerimanya. Nah, akhirnya diterimalah karena mungkin gereja pun sudah setuju ke hal itu. Karena keyakinan dia sudah di akhir hidupnya dia kembali menjadi orang Kristen. Kembalinya menjadi orang Kristen itu kan kembali menjadi agama Kristen atau kembali sungguh-sungguh dalam Tuhan, kita nggak tahu. Ya, nah itu kan kita nggak tahu kan. Gitu ya. Nah, ya itu nggak bisa baca. Kemudian yang menolaknya, ya mungkin gereja menganggap kamu bukan orang Kristen, kamu masih Muslim, masih agama lain. Contoh misalnya kan, masih agama lain. Ya nggak layak dong gereja yang untuk melayani untuk pemakamannya. Ya, gereja pun punya hak untuk menolak itu, kan gitu. Jadi di sini tidak bisa kita langsung buat mana yang benar, mana yang salah itu. Jadi gereja punya aturan masing-masing, ya aturan masing-masing. Jadi saya tadi menunggu orangnya itu, pribadinya orang yang meninggal tadi gitu. Ya itu mungkin jawaban dari saya. Ya. Jadi jawabannya ya dia sudah dipanggil Tuhan. Jadi kita close case kasusnya. Sudah selesai. Sudah selesai. Karena sebenarnya betul ya. Sebenarnya bukan masalah gereja. Karena gereja sudah punya betul aturan-aturan yang memang saya juga percaya mereka berlandaskan dengan firman Tuhan begitu. Tapi kembali lagi memang kepada pribadinya begitu ya. Tapi udah intinya kan sudah kembali. Nah, tugas kita, ayo cari yang terhilang, yang mungkin masih ada seperti ini untuk mengalami pertobatan. Iya, Ibu Hartibun, masih penasaran Ibu. Ya, silakan. Ya, memang kita ini hidup di dalam dunia ya. Kita tahu firman Tuhan itu di atas segala-galanya ya. Tapi posisi kita sebagai hamba Tuhan kembali. Posisi kita sebagai hamba Tuhan, seringkali Pak kita terjepit, sebelah kiri, sebelah kanan, kita terjepit ya. Nah, dalam hal ini Pak, seringkali menjadi dilema ya, kami di lapangan. Ya. Di sisi lain, kita bertentangan dengan aturan organisasi ya. Bertentangan, berlawanan dengan aturan organisasi. Di sisi lain, kita punya peri kemanusiaan. Jadi kadang-kadang yang membuat kami ya di lapangan seringkali bingung. Ada juga sampai suami saya pernah bilang begini, masa sih kita berebutan mayat? Sebab apa? Dia punya bahasa seperti itu.
Masa sih kita merebut mayat? Tapi saya ingat dia punya perkataan satu, dia katakan begini, kita ini ya hidup di dalam dunia ini, kita punya kasih. Binatang aja mati kita bisa kuburkan baik-baik katanya. Jadi masa kita tidak punya kasih? Kalau orang lain tidak mau memakamkan, mari saya yang makamkan. Iblis pun ada mati, saya makamkan seperti saya. Ayo silakan. Iya. Silakan Pak Adolf dijawab dulu Pak. Nanti saya akan jawab setelah Bapak. Apa sebenarnya itu Pak? Apa kita menyalahi atau bagaimana itu? Ini yang membuat saya masih penasaran Pak. Terima kasih Tuhan memberkati. Baik. Terima kasih. Silakan Pak. Iya. Ya, melayani itu kan dalam segala hal ya. Cuma ketika kita melayani orang mati, dia sendiri kan tidak merasakan itu lagi. Nah, tapi keluarganya sebagai bentuk kita untuk mengasihi keluarga supaya menjadi contoh, menjadi teladan ya. Orang Kristen ini ternyata penuh kasih dengan lihat masih mau mengurus orang yang mati sekalipun sudah pernah masuk agama lain masih diurus. Itu contoh hal yang positif. Ya, bukan lagi untuk kepentingan untuk orang mati, nggak ada lagi. Orang-orang sekitar yang menyaksikan. Iya, betul. Ya, masih ada rasa menghargai, menghormati kan gitu ya. Itu manfaatnya kepada yang masih hidup lah, ya kan? Yang masih hidup pada saat itu. Nggak apa-apa, Bu, silakan saja lakukan. Ya, hanya penguburan ini kok kan gitu ya. Ya, masalah dia sudah mati dalam Tuhan atau tidak ya nanti kita akan melihat dia di surga atau tidak kan gitu. Kalau bertemu berarti masuk surga, kalau tidak berarti nanti ini yang saya makamkan kok ada di sini, di mana orangnya kan gitu. Berarti kan masuk surga ya Bu. Iya. Ya, kira-kira seperti itu Bu. Nggak apa-apa, itu hal yang baik Bu. Ya. Hal yang baik. Iya. Terima kasih Bapak, Tuhan memberkati. Ya. Dan saya tambahkan Bu, kembali ke hati nurani kita ya. Jadi begini, kalau kita adalah hamba Allah, saya percaya Roh Allah akan pimpin kita. Mana yang baik, mana yang tidak, kita akan peka sekali. Saya pernah berapa kali ini dalam keadaan COVID ya. Jadi ada bukan jemaat kami, jemaat gereja lain meninggal. Tapi waktu keluarganya meminta kepada hamba Tuhan gereja tersebut untuk mengadakan ibadah pemakaman, mereka tidak mau semua. Dan alasan sangat jelas terlihat, mereka jawab, ada COVID, kita nggak boleh kumpul-kumpul. Itu gembala loh, pendeta itu menjawab itu. Lalu ada teman saya bilang, besok pagi mau makam, malam ini jam 11, dia datang sama saya jam 11 malam, dia bilang, Pastor Sarlin, teman saya ini punya papa meninggal, tapi waktu minta gerejanya makam, mereka tidak mau, nggak ada yang berani mau datang gitu. Pastor Sarlin bisa, saya langsung bilang, oh kenapa tidak, ayo kita pergi. Karena saya melihat kepada keluarga yang membutuhkan dukungan. Nah gitu ya. Jadi ini penting kembali ke hati nurani. Kita nggak punya hak memang terhadap jiwa ini siapapun itu karena itu milik Tuhan. Tapi hati nurani kita menjadi berkat selama di dunia, menjadi berkat. Nah ini kalau itu baik, mengapa tunggu dan sampai berargumen dan akhirnya saling menyalahkan karena cuma organisasi? No. Tapi kembali ke be yourself in Christ. Siapa diri kita dalam panggilan roh, itu yang kita lakukan. Jadi memang kembali ke panggilan roh. Jadi apa yang Ibu Hartiwon dan Bapak lakukan, saya percaya kembali kita sangat peka dengan pekerjaan roh dalam diri kita, ya. Dan ini kalau seperti itu kita betul bukan kepada orang matinya kata Pak Adolf, tapi kepada keluarga yang masih hidup. Nah itu menunjukkan satu etika yang baik untuk orang akhirnya memuliakan Tuhan melalui hidup kita. Dan maaf kata keluarga yang saya layani, yang pertama saat minta saya datang itu, ini keluarga besarnya keluarga Katolik, tentu nggak nyambung. Tapi saya buat ibadah firman itu kepada orang yang hidup, bukan? Nah begitu loh. Jadi ini paling penting untuk kita kembali kepada hati nurani dalam sebuah pelayanan. Ya, oke, good, thank you. Terima kasih Pak Adolf, jawaban yang sangat padat. Oke, lanjut ke Manado ya, Sulawesi Utara. Ada Ibu Meike Sangian. Shalom Ibu. Shalom. Puji Tuhan, luar biasa. Ya. Yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapak Dr. Adolf Bastian Butar-Butar, Ibu Pastor Sarlin dan teman-teman, ibu-ibu
kawal seluruh Indonesia yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, materi malam ini memang sangat padat dan luar biasa. Terjawab semua apa yang kita rindukan mengenai keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan semua harus berubah, bertobat, memang sungguh-sungguh kudus karena melayani Tuhan, pekerjaan Tuhan. Yang ingin saya tanyakan kepada hamba Tuhan, Pak Dr. Adolf, yang mungkin tidak disinggung sedikit pun, karena tanggal 2 April, hari Jumat Agung, kematian Tuhan Yesus Kristus. Kemudian hari Minggu tanggal 4, Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ada di sekitar peristiwa kematian Tuhan Yesus Kristus, pada waktu dia ditangkap, dia, Tuhan Yesus Kristus, sudah pernah mengatakan, Petrus, pada waktu ayam berkokok 3 kali, engkau akan menyangkal aku, dan itu memang benar. Kemudian Yudas Iskariot menjual Tuhan Yesus Kristus dengan 30 keping perak dan lain-lain. Ingin saya tanyakan, mereka kan ini murid-murid Tuhan Yesus Kristus, sudah terpilih, berarti mereka luar biasa. Apabila dihubungkan dengan pelayanan hamba-hamba Tuhan saat ini, jemaat itu peka dan berinisiatif. Bisa saja mereka bertanya, Bu, bagaimana dengan Petrus yang adalah murid dikasih Tuhan Yesus? Bagaimana dengan Yudas yang bagaimanapun dia seorang pengelola atau bendahara? Kenapa mereka harus berbuat demikian di saat terintimidasi, takut, atau khawatir? Namun saya mengaminkan. Pada waktu itu kan belum ada, belum bangkit Tuhan Yesus, masih sementara ditangkap, proses diadili di mahkamah dan lain-lain. Mohon bagaimana pendapat dari Bapak Adolf mengenai hal ini, ya? Karena ini serangkaian dengan kematian dan kebangkitan. Itu semua murid-murid, dan kita ini murid-murid. Jauhkanlah daripada kita yang mengkait-kaitkan, mengambil contoh, tapi ya kita berhadapan dengan jemaat yang kreatif, inisiatif, dan macam-macam. Dan berikut Pak, akhir-akhir ini Pak, saya mendoakan orang-orang yang bukan aneh, tapi saya aminkan itu Roh Kudus berkenan, Tuhan Yesus berkenan. Di saat sudah mau meninggal, bahkan tadi di Panti Werda, ada seorang oma sudah 2 minggu tidak sadar. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kami mendoakan dia. Dan itu kan haknya Tuhan, mau memanggil dia kapan. Yang penting kita sudah melayani dengan tulus dan kita bawa dia sebagaimana prinsip kita, siapkan umat yang layak bagi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana pendapat Bapak? Di orang-orang yang akan mengakhiri kehidupannya, kita tidak tahu latar belakang apa, tapi kita minta petunjuk Roh Kudus. Tapi mengenai keselamatan ini, Pak, puji Tuhan, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin, makasih. Amin, amin. Silakan Bapak langsung Pak. Iya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Mike ya. Iya, betul Ibu Mike. Ya, itu yang pertama masalah tadi karena ada orang-orang yang di sekitar Yesus, itu ada Petrus, ada Yudas, ada yang lain kan gitu ya. Nah, kita perhatikan pada saat Yesus memilih murid-murid ya, dipersiapkan untuk menjadi rasul oleh Tuhan Yesus, karena kita melihat di situ pada saat itu kan sebenarnya banyak orang ya, tapi mengapa mereka ini dipilih oleh Tuhan? Ini kan? Nah, pada saat sudah dipilih oleh Tuhan, Tuhan juga Yesus langsung memproses mereka. Di prosesnya di mana? Ini menjadi suatu proses mempersiapkan mereka menjadi rasul. Dengan apa? Dengan pengajaran-pengajaran dari Tuhan Yesus yang mereka dengar, firman disampaikan mereka dengar. Iya. Nah, mereka dengar tiap hari firman, tapi kita ingat ya, mereka yang meresponi firman akan berubah. Mereka yang meresponi firman, mengenal Yesus dengan benar, ya, maka mereka lah yang akan terpilih. Jadi harus kita bedakan. Tadi dipanggil dulu ini. Setelah dipanggil, proses. Ya. 3,5 tahun diproses Tuhan mereka. Ya, ternyata di waktu yang ada itu, ada di situ pengkhianat, ada di sana
yang pengkhianat tapi bertobat, ya kan gitu ya. Petrus salah satu adalah seorang yang tadinya sangat vokal membela Yesus. Apapun, paling baris depan, siapapun, seolah-olah dia yang paling hebat pada saat untuk membela Yesus. Kita lihat, tapi setelah apa dikatakan tadi Ibu sudah sampaikan, sebelum ayam berkokok engkau akan dikatakan apa? Menyangkal aku 3 kali, ya kan? Ya. Benar, terjadi hal itu. Tapi kita lihat prosesnya Petrus ini. Ya. Setelah itu menyesali, dia menangis, bertobat. Ya. Setelah pencurahan Roh Kudus, khotbah pertama luar biasa, Roh Ya. Allah memenuhi hatinya. Betul. Beda dengan Yudas, sudah dipanggil tetapi proses itu tidak membuat dia berubah. Ya. Ya, tidak taat kepada firman. Ya. Sudah mengenal, orang mengenal Yesus belum tentu hidup di dalam Yesus. Gitu. Sekarang ini banyak kok orang yang tahu siapa Yesus. Ya, mengenal dan tahu Yesus tapi tidak hidup di dalam Yesus. Ya, berarti dia belum dipilih, belum terpilih untuk hal itu. Akhirnya dia menjadi pengkhianat, mati dalam kebinasaan. Ya, Yudas mati karena apa? Ya, karena kebinasaannya bukan karena Tuhan, pilihannya kok. Ya. Ya, Tuhan menghendaki supaya diselamatkan. 2 Petrus 3:9 dikatakan, ya Tuhan menghendaki supaya orang bertobat dan berbalik dan tidak ada yang binasa. Itu kehendak Tuhan. Tapi manusia memilih untuk apa? Ya pilihannya seperti itu, seperti salah satunya Yudas, ya. Nah, Yudas. Nah, sekarang ini hati-hati, banyak juga orang menyerahkan diri sebagai profesi hamba Tuhan. Maka saya katakan sebenarnya hamba Tuhan tidak boleh jadi profesi. Itu adalah panggilan, pilihan. Ya, pilihan. Tidak boleh jadi profesi. Kalau jadi profesi, maka nanti seperti pekerjaan yang lain suatu saat bisa tinggalkan, ya kan? Kalau sudah pilihan, panggilan dari Tuhan, selamanya dia akan di situ, sampai matinya dia di situ. Gitu ya. Tidak akan pernah tinggalkan dengan alasan apapun, dengan ujian, cobaan, dengan segala keadaan dia tetap ada di situ. Karena ada panggilan, panggilan itu menyatu dengan hatinya dengan Tuhan. Tidak bisa diputuskan dengan apapun itu. Ya, mau menderita, mau sakit apapun di situ dia tetap ada di situ. Ya, jadi bukan sifatnya sementara. Itu Bu ya. Nah, lalu yang kedua masalah keselamatan. Nanti kalau Ibu baca terutama salah satu ayat firman Tuhan lah, masih banyak yang lain. Satu misalnya di Efesus 1, kalau dibaca Efesus 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-14, ada 3 kekayaan rohani di sana Bu ya. Yang pertama bahwa keselamatan itu sudah direncanakan oleh Tuhan di dalam kekekalan. Siapa yang akan dipilih, siapa yang diselamatkan. Karena ini kan inisiatif dari Tuhan setelah manusia jatuh dalam dosa. Jadi sebelum saya lahir, Tuhan sudah tahu bahwa saya akan ada di dunia ini, tapi Tuhan sudah tahu juga merencanakan keselamatan bagi saya. Ya kan itu ya? Nah, Tuhan sudah rencanakan itu dalam kekekalan, keselamatan itu. Lalu, bagaimana keselamatan itu menjadi suatu kenyataan dalam hidup saya, diproses dengan apa? Dengan mengutus anak yang tunggal, Yesus Kristus, mati di kayu salib. Ya, mengutus anaknya. Itu bentuk suatu kepedulian, bentuk sebuah kasih Tuhan, yaitu Bapa mengutus anaknya. Sehingga dia berinkarnasi menjadi manusia, pribadi yang kekal, pribadi yang sudah ada sebelum berinkarnasi, dia sudah ada, bahkan ada dalam suatu kekekalan, sekarang berinkarnasi. Harus menjadi manusia yang tidak berdosa, supaya bisa menyelamatkan orang berdosa. Dan Yesuslah satu-satunya manusia yang tidak berdosa. Nah, rencana Allah itu dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Nah, lalu bagaimana selanjutnya? Maka dikatakan, ketika kita mendengar Injil, nanti dibaca di ayat 12-13, ketika kita mendengar Injil, yaitu Injil Kristus, percaya kepada Kristus, pada saat itu juga kita diselamatkan, dimateraikan. Oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Ya, oleh Roh Kudus. Dimateraikan oleh Roh Kudus, kita menjadi miliknya. Berarti kita menjadi anaknya, kita diselamatkan karena pekerjaan Roh Kudus. Kapan itu? Kalau sudah dimateraikan, berarti sah pada saat itu, dan hari ini, besok, dan untuk selamanya. Maka keselamatan itu adalah telah, berarti pasti, sedang, dan akan terjadi menuju kepada kekekalan. Kekekalan. Jadi makanya kita orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, percaya kepada Kristus, dimateraikan Roh Kudus, maka keselamatan itu milik kita untuk selamanya. Dijamin oleh siapa? Dijamin oleh Yesus, bukan manusia. Dikatakan di apa? Yohanes 10 ya, ayat 28-29. Boleh dibaca Ibu?
Ada Alkitab nggak? Yohanes 10 ayat 28 29. Yohanes silakan. Yohanes 10 10. baca 28 sampai 29. Yohanes pasal 10 ayat 28 Ya. sampai ayatnya yang ke-29. Iya. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan menurut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Ya. Nah, itulah kepastian keselamatan. Dijamin oleh siapa? Yesus. Ketika Tuhan sudah pilih, Tuhan selamatkan ya selamanya. Ya. Ya, Yesus menjamin, Bu, ya. Nah, jadi cuma gini, jangan sampai orang bilang gini, aku sudah diselamatkan kalau Yesus, saya mau tetap berbuat dosa tetap selamat. Ini salah. Nah, nggak boleh, kan? Justru orang yang sudah memperoleh keselamatan harus semakin takut berbuat dosa. Betul. Maka dikatakan Efesus 2 ayat 10, Bu. Efesus 2 ayat 10 baca, Bu. Efesus 2. Keselamatan karena kasih karunia, karena iman, lalu terakhir Efesus 2 ayat 10. Coba baca. Ya. Efesus 2 ayat 10. Nah, itu modnya di sekali baca apa volumenya buka, Bu, bisa dengar. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ya, Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. iya. Jadi itu penekanan yang keselamatan karena kasih karunia, karena iman, dan untuk apa? Bukan saja persoalan supaya kita masuk surga, itu udah pasti. Tapi kita masih hidup di dunia ini untuk melakukan pekerjaan yang baik. Ya, melakukan pekerjaan yang baik yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Maka keselamatan itu yang dijamin oleh Tuhan hari ini, esok, dan untuk selamanya. Jadi tidak ada tiba-tiba orang nanti kehilangan keselamatan, itu tidak ada, Bu, ya. Kalau Tuhan sudah memilih, ya. Kalau Tuhan sudah memilih, ya. Kalau Tuhan sudah menjamin, gitu. Kira-kira terjawab nggak, Ibu Nike? Nah. Ya, ya. Puji Tuhan, Pak. Luar biasa, sangat jelas. Terima kasih. Yes. Amin. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Jadi memang kalau lihat contoh Petrus dan Yudas, semua kita terpanggil. Tapi kembali lagi memang pengujian itu selalu terjadi. Sehingga siapa yang setia ya dia itulah yang memang akan berkenan. Jadi dua contoh pertobatan itu terlihat. Maksudnya gini, bertobatnya atau tidak terlihat. Pertobatan sejati dan tidak, gitu ya. Kalau Petrus bertobat karena ingin kembali ke kumpulan orang-orang yang membangun imannya. Kalau si Yudas pergi dengan penyesalan sehingga membiarkan ada roh intimidasi sehingga dia terjebak di situ dan dia akhirnya membiarkan dirinya mati sia-sia. Jadi sama dengan kita. Makanya jangan pernah kita menyanyiakan keselamatan. Kalau kita menerima keselamatan ini, kita harus mengerjakannya dengan takut dan gentar. Itu yang Alkitab katakan, ya. Kerjakan dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Saat orang nggak lihat atau orang lihat, seperti itulah lifestyle hidup kita. Kingdom lifestyle. Hidup dalam kerajaan Allah. Jadi kita berkata, kita hidup, kita mendengar, kita apapun, itu adalah lifestyle kerajaan surga. Dan pasti kita akan mengalami Tuhan dalam setiap langkah kita. Jadi saya percaya pertanyaan Ibu Meike udah terjawab dengan sangat komplit, padat. Amin, amin. Terima kasih, Bu Pastor Sari. Ya, terima kasih Dr. Adolf yang sudah menjawab dengan baik. Oke. Yang terakhir, dua pertanyaan terakhir. Yang terakhir, silakan lambaikan tangan di depan layar untuk dua penanya berikutnya lagi. Silakan. Sebentar ya, saya lihat dulu slide-nya. Ya, di depan layar, ibu-ibu yang mau bertanya, silakan di depan. Ibu Mary Montrado dari Kalimantan Barat, satu lagi. Ada Ibu Nola dari Manado. Oke, silakan. Kita ke Kalimantan Barat dulu ya, Montrado. Ini namanya saya suka banget. Montrado itu bukan luar negeri, saudara. Di Kalimantan Barat aja. Ya, silakan Ibu. Shalom. Ya.
Agak serak-serak kayaknya ini. Iya, ini sorry sebentar, suaranya masih speakernya Ibu masih bunyinya kencang banget, boomnya itu. Coba dicek dulu, Bu. Mungkin sinyal ya Bu, ini kayaknya. Oke, coba. Gimana ya? Coba belum, Bu. Mungkin kabelnya ditekan lagi lebih dalam. Iya. Nah, oke. Ya, silakan Ibu. Oh ya, selamat malam. Malam. Ya, jadi ya saya bersyukur bisa gabung ya karena tadi kita JDW kita juga sempat memperkenalkan kawal di JDW. Ya, mereka pada dasar senang, cuman kendalanya aja gitu. Ya, jadi yang saya ingin tanyakan kayaknya kembali ke masalah apa ya, aturan gereja. Nah, saya baru tahu kemarin kita yang meninggal. Nah, karena nggak pernah ibadah gitu ya, nggak pernah ibadah. Jadi oleh Allah itu dia tidak dilayani orang secara gereja dan dilayani secara adat. Dan jadi permasalahan saya kenapa kok pada saat penguburan tidak dilayani gereja tapi malamnya dilayani penghiburan. Nah, ini satu. Kemudian kedua, mereka agak komplain pada saat persembahan ini kok dibawa pulang kata mereka, kenapa nggak diserahkan ke orang yang berduka. Nah, ini pertama. Kedua, nah ini kita bukannya apa ya, saya jujur aja saya nggak sempurna, tapi saya mencoba untuk dengan firman yang tadi saya dapat, saya merasa benar-benar saya diterpa untuk bisa saya kembali gitu ya. Saya akhir-akhir ini memang ujian banyak ya, ujian saya sampai 8 tahun janda cerai, tapi ada ujian gitu loh, ada ujian. Saya hanya bilang 90% saya untuk Tuhan, 10% kalau dikasih untuk menikah. Tapi memang ada beberapa lagi coba, tapi saya hanya minta Tuhan gitu loh, apakah ini yang terbaik gitu. Apakah salah seperti ini kalau saya untuk mendapat pendamping yang bisa menemani saya itu? Halo, Sorry Bu Mary, maaf itu mic-nya masih storing Bu, jadi suaranya timbul tenggelam. Sinyalnya mau Headsetnya mungkin Ibu coba lepasin headsetnya aja coba. Jangan pakai headset, mungkin masih bisa bagus ya. Iya. Nah itu bagus kan? Jadi Bagus, headsetnya. Iya. Oke Ibu maaf, diulang lagi dengan singkat, jelas, padat. Ya silakan. Ya mungkin. Ya. Itu beberapa waktu yang lalu kan ada jemaat kita yang meninggal. Saya nggak tahu. Jadi mereka katanya gembala nggak tahu kalau itu meninggal. Jadi penguburan itu dilaksanakan secara adat. Kemudian malamnya ada penghiburan, dilakukan penghiburan. Kemudian mereka tanya, kok waktu penguburan dilakukan secara adat? Kenapa pada saat malamnya ada penghiburan, ada persembahan? Kenapa kok persembahannya diambil untuk gereja? Nah itu yang menjadi dilema saya. Saya tanya dengan gembala, kenapa nggak dilayani? Katanya memang dia nggak pernah ibadah. Nah seperti saya bilang, yang kita layani kan bukan meninggal tapi yang masih hidup. Kemudian yang kedua untuk saya pribadi, saya memang sudah hampir 8 tahun ditinggal suami. Saya 90% saya bilang untuk Tuhan, 10% untuk kalau saya dikasih kesempatan untuk menikah. Nah, jujur ada gitu, sudah mulai ada, tapi saya hanya bilang Tuhan gitu loh. Apakah ini atau memang saya harus melupakan semuanya itu hanya untuk Tuhan? Itu aja mungkin saya minta pandangan di sini aja. Maaf Ibu, ditinggalkan suami, meninggal atau meninggal dunia ya. Oke. Silakan Pak Adolf, apakah sudah sangat jelas pertanyaannya? Baik. Oke, Terima silakan. kasih Bu Mary. Ya, yang pertama tadi yang masalah mengurus orang yang meninggal lagi. Ya, oke. Jadi, ketika kita ada mengurus motivasi orang dari peninggal.
urus orang yang meninggal, itu persoalannya bukan lagi orang yang meninggal, tapi keluarga yang ditinggalkan, ya. Iya. Nah, ya kita tetap lakukan dengan baik, Baik. ya. Dari contoh yang lain. Kalau misalnya ada cara tadi akhirnya dengan cara adat, ya kan? Ya seperti proses apapun pemakaman yang dilakukan itu adat ataupun mungkin gereja, ya yang pasti yang penting adalah orang yang meninggal itu sudah dalam Tuhan, itu dulu yang pertama. Ya, yang di dalam Tuhan. Masalah prosesnya seperti apakah, misalnya nih, kapan meninggalnya, lalu bagaimana cara pemakamannya, ini bukan menjadi suatu persoalan dasar, ya, bukan menjadi suatu persoalan dasar. Silakan kepada gereja masing-masing, ya. Kemudian tadi misalnya ada penghiburan, ada persembahan dan lain sebagainya, itu juga sepertinya tidak ada sesuatu yang salah di situ, silakan, ya kan gitu ya. Ya, jadi tapi jangan juga manfaatkan kesempatan itu hanya sekedar untuk mengumpulkan persembahan lewat peristiwa seperti ini. Nah, itu yang salah, ya kan, itu jangan gitu ya. Nah, tapi tidak masalah mengumpulkan persembahan kan gitu ya. Nah, itu Bu. Jadi itu barangkali itu jawaban saya untuk itu. Yang paling penting sekarang ini mengenai Ibu ini. Yang masih hidup ya, Pak? Yang masih hidup ya? Ya, masih hidup. Nah, jadi saya dengar sudah cerai mati ya, bukan cerai hidup ya. Ya, punya hak masing-masing untuk menikah lagi. Jadi karena kita tidak ada keterikatan lagi dengan yang lain karena masih ya sudah tadi kan karena maut ya udah pisah lah ya, udah pisah, bukan pisah hidup gitu kan, sama mati. Coba pertanyaan gini Bu. Ya, kalau mau menikah lagi kira-kira tujuannya mau ngapain gitu. Ya kan? Ya motivasinya untuk apa gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, dan jawabannya tentunya Ibu yang tahu, ya Ibu tahu, kita nggak bisa. Kalau jawabannya misalnya, saya ingin pendamping itu supaya bisa mendampingi saya untuk melayani, ya dari desa ke kota, dari desa ke desa, mengunjungi jemaat yang lain, saya punya pendamping. Karena untuk membangun kerajaan Allah, sah-sah saja, silakan Bu, ya kan gitu. Tapi, nah itu. Tapi kalau ada hal-hal yang lain, yang kalau itu sifatnya untuk tujuan memuliakan nama Tuhan, silakan. Tetapi coba dipertimbangkan, misalnya kalau Ibu sudah punya anak, menantu, cucu, ya punya pelayanan, Ibu udah jalanin sekian lama, ya lebih baik full time dalam pelayanan, kan di masa tua, kan di situ banyak yang bisa mendampingi, barangkali yang bisa menolong ya Ibu dalam pelayanan, gitu ya. Tapi kembali kepada keputusan dari Ibu sendiri. Kalau kita mau ngapain dan tidak ada salahnya dan ini tidak dosa, ya silakan. Kira-kira itu menjadi jawaban dari saya Ibu. Ya Ibu Mary, silakan. Ya, terima kasih buat ininya apa ya, cerahannya buat saya. Jadi saya percaya. Ya, terima kasih. Ya, amin. Oke. Semangat Ibu Mary, mari sama-sama kita melayani Tuhan. Amin ya. Puji Tuhan. Oke, sebelum saya ini ada pesan messenger dari Ibu Lidianti Pajo. Sebelum saya membacakannya, saya ke Ibu Nola dulu. Iya, silakan Ibu Nola dari Manado. Terima kasih Pastor Salin atas kesempatannya. Ya. Shalom, salam kenal Bapak Dr. Adolf. Terima kasih banyak. Saya merasa sangat diberkati sekali malam hari ini, Pak. Ya, karena Pastor Salin yang padat, singkat padat jelas ya. Oke, saya mau bertanya 2 pertanyaan, Pak. Yang pertama gini, waktu saya punya Akong dan Akong dan Ama, Opa Oma Manado bilang, itu meninggalnya bukan dalam Tuhan Yesus Kristus, Pak, karena Konghucu. Itu pertanyaan pertama. Jadi bagaimana kehidupan setelah kematian mereka, karena mereka meninggal tidak dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, kungkung itu kalau di Manado bilang Opa, itu meninggalnya umur 97 tahun. Nah, memang agama Konghucu juga, Buddha Konghucu, tetapi waktu sudah, memang sakitnya bukan sakit penyakit, tetapi kata dokter, seperti lilin, ibarat lilin, apinya sudah mulai redup, seperti itu. Subuhnya sudah mau habis, jadi mama saya dan kakak adiknya panggil pendeta. Terus pendeta cuma tanya gini, tanpa baptis, Kungkung, apakah percaya Tuhan Yesus Kristus? Kungkung saya menjawab, iya, saya percaya Tuhan Yesus Kristus.
ketika menjawab seperti itu, kungkung saya meninggal. Nah, pertanyaan saya, apakah kungkung saya tanpa baptis dan sudah mengatakan, iya, saya percaya Tuhan Yesus Kristus, apakah kungkung saya sudah selamat? Itu aja. Terima kasih atas kesempatannya. Tuhan berkati. Baik. Ada 2 pertanyaannya, Bu. Itu satunya? Yang satu, yang pertama yang Akong sama. Sudah. Oh, Iya, sudah. Oke, silakan Bapak. Baik. Terima Kita kasih. kembali ke orang mati lagi dulu ya, Pak. Orang mati lagi. Coba Ibu minta tolong baca satu firman Tuhan ya. Di kitab Roma 10. Coba kita lihat Roma 10 ayat yang ke-9. Ya, 9. Oke. Roma 10 ayat 9. Silakan Ibu baca. Roma 10 ayat 9. Demikianlah firman Tuhan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ya. Amin. Amin. Tadi yang Bapak Oma belum sempat mengucapkan dengan belum pernah dengar Injil. Artinya apa, Ibu? Ya, jadi ya memang tidak bisa katakan sangat menyesal ya, tapi memang sudah seperti itu ya kan? Ya, jadi orang yang belum mengakui sebagai Tuhan Juru Selamat, ya itu dalam kebinasaan. Maka dikatakan nanti di Wahyu 21 ayat 8, Bu. Wahyu 21 ayat 8. Kita tolong baca Wahyu 21 ayat 8. Bagaimana, Pak? Wahyu 21 ayat 8. Baca. Wahyu 21. Sebentar, Pak. Wahyu 21 ayat 8. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Amin. Ya, ada orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, itulah tidak dalam kehidupan akan mendapatkan hukuman yang kekal, ya. Nah, itu. Nah, lalu apa yang kita yang masih punya opa-oma yang hidup ini sekarang ini, ya kita harus segera beritakan Injil, ya. Layani. Bagi mereka yang sudah meninggal, udah selesai perkara, nggak bisa lagi. Mau didoakan pun mereka nggak bisa. Jangan sampai kita mendoakan orang mati sia-sia. Ya, jadi itu bisa. Ketika orang sudah meninggal, yang percaya dan yang tidak percaya, bahwa tidak akan pernah lagi kembali ke dunia ini. Apalagi datang ke pemakaman lalu mendoakan supaya diselamatkan, itu terjadi. Itu nanti ada topik tersendiri itu ya. Jadi itu Bu ya. Jadi itu. Lalu yang kedua tadi masalah orang yang sudah percaya tapi tidak dibaptis lalu meninggal. Ya. Oke. Iman itu diawali dari percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yohanes 1 ayat 12. Coba Yohanes 1 ayat 12, minta tolong Bu. Yohanes 1:12. Yohanes 1 ayat 12. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin. Amin. Jadi dua hal penekanan di situ, yang percaya dalam namanya, percaya dalam nama Yesus, ya kan? Percaya dalam nama Yesus, menerimanya. Jadi dua kata, percaya dan menerima. Banyak orang percaya tapi tidak menerima. Percaya nggak Yesus Tuhan? Banyak orang Kristen percaya nggak Yesus Tuhan? Percaya. Tapi kalau suatu saat kamu meninggal, kamu percaya nggak masuk surga? Ya ntar dulu. Nah gitu. Ntar dulu kan gitu. Masih ada keraguan. Bahkan mungkin mudah-mudahan dan lain sebagainya. Jadi harus percaya dan menerimanya. Ya menerima. Maka dia menjadi anak-anak Allah. Yohanes 3:16 sangat jelas ya dikatakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Nah,
Kalau seseorang sudah percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan dan belum sempat dibaptis, ya tetap selamat, Bu, karena Tuhan yang memilihnya. Amin. Ya, ya ada kasus misalnya salah satu penjahat yang disalibkannya di samping Yesus. Ya, ketika dikatakan, ya, jika engkau datang sebagai raja, gitu, ya selamatkanlah aku. Hari ini juga engkau bersamaku dengan apa? Mengapa diselamatkan? Karena iman percayanya pada saat itu, ya kan gitu. Tapi kalau masih sempat hidup, masih ada kesempatan, tidak ada salahnya dibaptis. Baptisan itu kan ada dua, Bu, ya. Pengertian baptisan harus dibedakan. Baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Siapa yang akan menerima baptisan air, ya yang dibaptis dengan air itu adalah mereka sudah mengalami baptisan Roh Kudus. Apa maksudnya baptisan Roh Kudus itu? Yaitu orang yang mendengarkan Injil, percaya kepada Injil, percaya kepada Kristus, menerima sebagai Tuhan Juru Selamat, itu karena pekerjaan Roh Kudus. Maka Roh Kudus itulah yang membaptisnya untuk dia menjadi orang percaya. Nah, orang yang seperti ini masih ada hidup dia dibaptis dengan air. Gitu ya, Bu, ya. Nah, kira-kira seperti itu tuh jawabannya, Bu, ya. Jadi kalau sudah percaya itu karena iman pengakuannya, Roh Kudus bekerja pada saat itu dalam hidupnya, ya, puji Tuhan, kita bersyukur. Opa tadi itu ada di surga. Ya, setelah meninggal, ya. Oke, baik. Oke, Ibu Nola. Ya. Sudah komplit ya? Sudah jelas sekali, Pak Susali. Ya, oke. Terima kasih banyak. Iya, oke. Kita satu lagi. Iya, satu lagi ya, Pak. Ada pesan chat di WA. Salam, saya Ibu Lydia Pajo dari Manado mau bertanya. Ada kasus hamba Tuhan sebelum bertobat sudah menikah dan cerai. Kemudian sesudah bertobat menikah lagi karena istri pertama sudah menikah. Apakah ini juga hidup dalam perzinahan? Karena alasan dari hamba Tuhan ini dulunya belum bertobat. Ibu Lydia Pajo, ini pertanyaannya sudah saya tanyain ya. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Jadi pernikahan itu kan ada pernikahan Kristen, ada pernikahan non-Kristen, ya kan gitu ya. Nah, waktu yang pertama itu pertanyaan pernikahan Kristen enggak gitu ya. Pernikahan di dalam Kristen itu ya antara orang seiman dengan yang tidak seiman, kan orang seiman lah ya, atau yang non-Kristen. Jadi gitu. Maksudnya gini. Berarti waktu dia menikah belum bertobat dalam arti apa dulu nih? Jadi hamba Tuhan ini hamba Tuhan sebelum bertobat. Jadi dia jadi hamba Tuhan, tapi sebelum bertobat begitu ya, sudah menikah dan cerai. Jadi sebelum bertobat begitu ya. Nah kemudian sesudah bertobat, ya dia menikah lagi karena istri pertamanya sudah menikah. Itu alasannya. Apakah ini perzinahan? Nah, itu. Ya, makanya saya bilang tadi pertanyaan sebelum bertobat itu pernikahan apa? Kristen atau apa? Ibu Lydia Pajo, shalom. Saya sempat tanyakan ya. Ibu Lydia Pajo, apakah masih dengan kami di sini? Masih, ini belum masih join tapi Iya, tetap mengikuti, Bu. Ya, shalom Ibu. Iya, shalom. Ada pertanyaan dari Bapak, mohon dijawab ya. Iya, silakan. Iya, sebelumnya hamba Tuhan ini sebelum bertobat ya sudah menikah, tetap diberkati di gereja juga. Cuman mungkin pada waktu itu masih belum hidup yang baru ya, belum bertobat, belum ya masih Kristen KTP seperti itulah. Jadi diberkati pernikahan pertamanya diberkati di gereja juga, gitu. Cuman ya sempat mengalami perceraian dengan istri pertamanya, kemudian dia bertobat dan menikah lagi begitu. Dan ini kasusnya kisah nyata ya. Jadi mau tanyakan ke Bapak bagaimana kasus yang seperti ini. Terima kasih. Ya, tadi saya pikir kalau pernikahan pertama itu yang belum bertobat itu artinya non-Kristen ya. Karena kita kan mengakui pernikahan Kristen, kan gitu ya. Nah, tadi gini, kalau tetap mereka sebelum ya katakan tadi belum bertobat, ya belum bertobat menikah lalu bertobat menikah lagi.
menikah lagi kan gitu. Kan Iya, Kristen tetap dalam arti Kristen di sini tadi katakan belum sungguh-sungguh dalam Tuhan. Sungguh dalam Iya, Tuhan. iya. Tapi kan ini tetap dinikahkan di gereja, loh, ya kan? Di gereja, ya di gereja. Nah, berarti artinya aturan gereja itu aturan Alkitab, gitu, ya. Alkitab tetap digunakan, ya. Itu pasti gereja menggunakan tugasnya itu adalah ya, mengadakan namanya konseling pranikah, ya konseling pranikah. Nah, kalau saya mengadakan konseling pranikah, yang pasti pertama itu adalah cross check apa? Kesungguhan mereka sudah di dalam Tuhan atau belum? Itu ya, ya tidak gereja nggak boleh sembarangan, ya. Konseling pranikah itu kepastian keselamatan dulu. Yes, betul. Ya bukan apa tanggung jawab sebagai suami sama istri itu nanti. Kemudian ini season berikutnya. Pastikan dulu mereka adalah sudah ada di dalam suatu keselamatan, artinya sudah ada dalam suatu pertobatan. Ya. Ya, baru melangkah ke hal yang lain, ya, ke hal yang lain. Tanggung jawab suami, istri, dan orang tua dan lain sebagainya. Dan bagaimana keluarga itu bahagia, harmonis itu nanti seterusnya. Nah, ini harus dengan gereja. Nah, kalaupun akhirnya mereka menikah dipersatukan oleh gereja, saya percaya Tuhan hadir ada di situ mempersatukan mereka. Ada di situ. Tuhan itu tidak bisa dihambat, dihalangi kuasanya bekerja pada saat pernikahan itu. Sekalipun mungkin orang itu belum sungguh-sungguh dalam Tuhan. Karena sudah mempersatukan pada saat itu dengan apa? Dengan dipersatukan dalam Bapa, Anak, Roh Kudus oleh pendeta. Kekuatannya di mana? Perkataan dari pendeta itu mewakili dari Tuhan, kepanjangan tangan Tuhan. Maka ketika sudah Tuhan persatukan itu, sebenarnya tidak boleh bercerai dengan alasan saya belum sungguh-sungguh bertobat. Lalu setelah itu nanti menikah setelah itu dalam perjalanan istrinya menikah lagi, kan gitu ya. Gak boleh main-main, sama saja sebenarnya kasusnya itu. Ya? Nah, nanti dia bertobat sungguh-sungguh menikah lagi. Bertobatnya, maaf kalau saya bilang bertobat pengakuan sendiri atau bertobat dalam standarnya Tuhan. Ya kan gitu ya. Kalau pertobat dalam standarnya Tuhan ya tentu tidak seperti itu ya, tidak seperti itu standarnya Tuhan itu bisa standar sudah bertobat kok. Kita nggak bisa menilai seorang itu sudah bertobat sungguh dengan penilaian kita, biar Tuhan yang menilai. Kita lihatlah dari buahnya hasilnya dalam kehidupan sehari-hari kan gitu ya Bu ya. Nah kalau menurut saya ya menurut saya katakan tadi karena itu sudah dinikahkan di gereja lalu menikah lagi, entah itu sudah bertobat atau belum sudah bertobat, tetap aja sama. Ya, itu tetap perzinahan, ya, berzinahan, ya, karena sudah dipersatukan di gereja. Kecuali dipersatukan tadi di tempat lain, di tempat ibadah orang lain yang bukan gereja mungkin, kan gitu ya, di pura mungkin, ya, di tempat ibadah orang lain. Maka saya bilang tadi, ya itu nggak apa-apa itu karena bukan standarnya Alkitab kan gitu yang digunakan kan gitu ya. Nah itu. Kira-kira itu jawaban dari saya ya. Jadi sama saja dengan kasus yang tadi yang pertama yang saya sebutkan tadi. Yang jelaskan tadi. Ya, silakan Ibu. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Dolof, Tuhan berkati untuk jawabannya sudah sangat jelas. Tuhan berkati ya. Puji Tuhan sama-sama. Ya. Oke. Sangat clear ya. Oke. Nah, oleh karena itu saya percaya bahwa hari ini khususnya sore ini pertanyaan kita semua sudah terjawab dengan sangat baik karena saya yakin bahwa apa yang kita tanyakan ini jawaban dari firman itu adalah kuncinya. Dan kita berikan tepuk tangan bagi Pak Adolf yang sudah menjawab dengan sangat baik. Dan terima kasih buat ibu-ibu yang sudah bertanya. Ini menambah wawasan pengetahuan kita tentang kebenaran lebih jauh lagi. Dan oleh karena itu mari terus belajar. Mari terus membuka diri untuk Roh Kudus mengambil alih dan pelajaran materi firman Tuhan ini saya percaya menguatkan kita punya iman semua. Nah, jika ibu-ibu mungkin mau materi ini, apakah Pak Adolf bisa izinkan berbagi dengan ibu-ibu materinya? Boleh. Nanti saya kirim ke Ibu Asari dulu. Ya. Terima kasih Bapak. Nah ibu-ibu kalau tidak keberatan bisa berikan persembahan kasih, kita akan berikan kepada beliau. Ya, amin, haleluya. Jadi komplit karena itu beliau bikin materi itu pasti dengan tidak tidur gitu ya. Nah hamba Tuhan ini kita berkati beliau dengan apa yang bisa kita berikan ya. Silakan ke rekening kawal, semua sudah tahu berbagi kasih. Kita harus berbicara ini diterang-terangkan ya gitu ya. Supaya Tuhan dipermuliakan. Saya pribadi sangat diberkati Pak Adolf dan Pak Adolf punya sekolah sampai S3 ya Pak, betul ya sekolah Alkitabnya? Ya.
Nah, ibu-ibu yang masih merencanakan, apakah bisa online, Pak? Ya, sekarang ini khusus untuk ibu-ibu bisa online. Ya, kebetulan dengan hikmah dari Ini langsung Pastor Salih langsung serbu. ya, Haleluya. silakan. Praise the Lord. Kita bisa share. Iya. Share nanti ada pendaftaran namanya online, bisa ya. Ya, Jadi puji belajar Tuhan. dari rumah. Jadi nggak usah tinggalkan rumah, kegiatan rumah, ya tetap bisa belajar. Amin. Ya. Thank you so Terus, much. Ya, terima kasih Bapak. Nanti info-info selanjutnya bisa berikan buat saya. Saya teruskan buat teman-teman semua di semua daerah. Karena memang mungkin dengan situasi COVID ini juga semua jadi terkendala. Tetapi puji Tuhan, kabar baiknya bahwa di sekolahnya Bapak S2, S3 masih ada dan bisa online. Bahkan tentu ada S1-nya. Jadi Ibu kalau mau belajar Alkitab, bisa nih online ya. Ini kabar baik. Kita belajar firman itu, aduh itu pelajaran dunia yang bisa kita bawa ke dalam tangan kita istilahnya, karena kita tahu jawabannya ada di dalam firman itu gitu ya. Jadi saya juga mau support ibu-ibu untuk bisa sekolah, dan setinggi-tinggi apa yang kita tahu tentang firman Allah itu akan membantu kita untuk semakin dekat dan mengalami Dia dalam hidup kita masing-masing ya. Saya aja tinggal di Jogja, mau sekolah ke luar negeri untuk sesuatu yang saya tahu bahwa saya mesti belajar banyak, dan tentang Tuhan itu perlu belajar ya. Kita ngerti teologianya, kita tahu kronologis apa yang terjadi di Alkitab. Jadi kita sampaikan firman Tuhan juga itu menguatkan dan membangun setiap orang. Jadi ini kesempatan yang baik buat kita. Haleluya, di tengah COVID kita tetap berkarya untuk kemuliaan Tuhan. Bagus.